Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam acara Sabda Siap Saji Rabu 17 Juni 2020 bersama kelas 3 sama bersama Grego Jack, calon-calon frater. Hari ini kita akan mendengarkan bagaimana Yesus mengajak kita agar kita menjadi orang yang bijaksana. Maka mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, selamat pagi. Kami mengucap syukur untuk hari baru di mana kami akan mengisi aktivitas kami pada hari ini. Biarlah kami belajar dari apa yang Engkau berikan kepada kami, yaitu agar kami betul tulus dan bersahaja dalam beraktivitas dan melayani orang-orang lain, bukan untuk pamer diri sendiri. Maka berkatilah aktivitas kami agar kami menjadi orang-orang yang bijak demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, hati-hatilah jangan sampai melakukan agamamu di depan orang supaya dilihat, sebab jika demikian kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, kalau kita pergi ke kebun binatang, ada binatang yang suka sekali menampilkan diri. Binatang apa itu? Merak. Ya, merak itu wah. Kenapa? Dia mau dilihat orang. Ya. Kadang-kadang kita juga melihat orang memberi sesuatu, harus di syuting, padahal hanya memberi 2 dus super mie. Ya. Atau juga kita melihat orang-orang pergi ke gereja, ya, berjalan di lorong bolak-balik, ya, untuk dilihat orang. Semuanya ini berkaitan dengan motivasi. Motivasi melahirkan perilaku. Nah, Trisna, engkau punya motivasi menjadi apa? Menjadi seorang. Lalu apa sih perilakumu yang baik yang harus kamu lakukan?
Yang pertama tentu harus mentaati bagaimana proses pembinaan di seminari. Yang kedua tentu menjaga kehidupan rohani karena itu penting. Yang ketiga menurut saya kebiasaan hal-hal kecil seperti disiplin, peka itu harus ditingkatkan dari usia dini. Nah Jack, engkau Ya. yang tidak melanjutkan punya motivasi ke depan, apa tuh rencanamu? Motivasi saya ke depannya itu menjadi orang yang sukses dan berguna bagi gereja dan juga negara. Apa yang kau siapkan? Dengan itu, dengan motivasi itu saya mempersiapkan diri dengan selalu menekuni segala aturan yang ditetapkan oleh orang yang menyuruh saya dan juga aturan yang saya buat sendiri. Oke, Greg, Ya, Rom. mau kemana? Eh, Depanmu. saya memulainya itu dengan 5S dengan coba untuk mentaatinya, sebab saya percaya dengan begitu cita-cita saya bisa tercapai. Terima kasih. Pian nih. Saya ingin menjadi seorang yang nanti ke depannya dapat menjadi pribadi yang mandiri, teguh sendiri dan berguna bagi orang di sekitar saya. Ya, jadi motivasi melahirkan perilaku. Ada seorang psikolog bernama Maslow. Dia mengatakan bahwa motivasi itu memberikan kepada kita semangat, baik secara intrinsik dari dalam diri sendiri maupun juga dalam Dari luar. kehidupan di luar. Sehingga kamu juga kalau ingin melaksanakan motivasimu, kamu juga lihat kedalaman dirimu, cita-citamu, dan juga melihat ke depan dengan siapa kamu bergaul. Apa yang harus kamu siapkan. Motivasi memberikan kepada kita perilaku tadi. Kan apa? Secara psikologis kepribadian ada 5 hal yang diperlukan oleh manusia. 1, secara fisiologis. Apa itu? Makan, minum. Kalau tidak terpenuhi, maka kita akan muncul rasa lapar dan haus. Yang kedua, kita juga merasa memerlukan keamanan dan keselamatan. Motivasi tadi seperti kamu ungkapkan, ingin melahirkan keselamatan, kenyamanan masa depan. Kamu jadi imam, ingin melayani. Yang tidak melanjutkan menjadi imam, ingin hidup sukses, agar hati juga tenang dan selamat. Maka lalu kita sebagai seorang pengikut Yesus selalu berjalan mengikuti jalan keselamatan, yaitu nasihat Yesus. Yang ketiga, kita juga mempunyai rasa cinta. Kalau orang memuji kita, apa yang kita rasakan? Senang. Kalau orang menegur kita, muka kita berubah. Ya, mulut kita seperti ikan mujair. Ya, lalu kita juga memberikan penghargaan. Ini tadi dipuji, hebat kau, ganteng kau, langsung hidung kita besar-besar. Ya, itulah kebutuhan manusia. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Kamu harus mengungkapkan apa yang ingin kamu lakukan. Dan itu kita lihat dalam perilaku, dalam bertutur kata, berbahasa. Maka pada hari ini Yesus berkata kepada kita, jangan kita aneh-aneh. Jangan suka ingin dipuji orang. Lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan. Dan itu memberikan kepada kamu rasa nyaman. Dan tidak harus melihat orang lain. Lihatlah diri sendiri. Ibu Teresa telah melaksanakan hal-hal kecil. Tapi hal-hal kecil dilaksanakan dengan penghayatan. Maka Ibu Teresa mengatakan, kalau kamu punya uang $1 atau $1.000, sama kalau kamu terikat. Tetapi kalau kamu memang murah hati, itulah yang harus kamu lakukan dalam pelayanan. Yesus mengajak kita untuk menjadi orang yang mengikuti jalan keselamatannya. Yaitu apa? Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya. Dalam merasakan sukacita, kita juga harus berbagi. Kalau punya rezeki, bagilah. Jangan simpan sendiri.
Di Israel ada 2 danau. Satu Danau Galilea dan danau atau Laut Mati. Danau Galilea itu mendapat sumber dan terus mengalirkannya ke tempat-tempat yang lain. Sehingga di sekitarnya itu kehijauan. Embun pagi menyiram seluruh lingkungan di Danau Galilea. Ikan-ikan bisa hidup di dalam danau itu. Para nelayan bisa hidup demikian ceria. Tetapi di Laut mati. Hanya garam yang ada. Walaupun sekarang orang menggunakannya untuk kosmetik. Tetapi 2 danau itu menggambarkan bagaimana kalau kita selalu memberi, pasti ada kesukacitaan, ada kegembiraan dan kebahagiaan. Dan itu juga salah satu kebutuhan kita, merasa aman dan nyaman. Juga dalam kehidupan berdoa, bukannya kata-kata yang banyak kita ucapkan, tetapi betul dari kedalaman hati kita berbicara kepada Tuhan apa yang aku perlukan. Bukan untuk dipuji orang, tetapi mengadakan relasi dengan Tuhan secara intens. Masa COVID-19 ini mengajak kita untuk merefleksikan dan melihat. Maka dibuatlah peraturan yang pergi ke mall, anak-anak kecil tidak boleh. Orang berusia 60 tahun ke atas juga tidak bisa. Demikian pula sekolah sama. Tetapi yang paling penting dan utama adalah kita tahu diri kita sendiri. Jaga diri, jaga kesehatan, ya. Juga jaga mulut kita. Jangan kita melahirkan musuh-musuh, tetapi kita harus melahirkan kawan-kawan dan sahabat-sahabat. Kalian akan berangkat meninggalkan seminari ini. Harap kata-kata Yesus ya, seperti di sini disebutkan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Jadi kalau kamu memberi, tidak usah pakai show, mesti di syuting dulu, tidak usah. Tapi dari hati dan disesuaikan dengan kemampuan kita. Ya. Demikian pula dalam urusan dengan doa, berdoalah. Seperti Yesus mengajarkan kepada kita doa yang sangat sederhana, yaitu doa Bapa kami yang isinya luar biasa. Semoga hari ini kita diberkati dan juga hari-hari mendatang kita boleh mengalami apa yang tadi Mas Do katakan 5 hal, itu 5 kebutuhan, baik secara fisiologis maupun juga secara rohani. Dan kita kembali kepada semangat seminari, itu 5S. Siensia, belajar dengan sungguh baik. Sanctitas, garilah hidup rohanimu dengan sungguh baik. Sanitas, tahu kebersihan sendiri. Kemudian juga sapiensia, berbicaralah dan berpikirlah dengan baik dan jaga mulut kita. Kemudian yang kelima adalah sosialitas, di mana kita tidak bisa hidup sendiri tetapi bersama-sama dengan orang lain. Semoga kita diberkati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi, Rom.